Selamat sore pendengar, masih bersama Najwa tentunya pada sore hari ini menemani dalam ruang dengar Anda. Dan kembali kami hadirkan Kultum Ramadan di edisi Minggu 9 Maret 2025 tentunya, dengan tema pentingnya berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Dan tentu saja pendengar sudah hadir di sini ada Al Ustadz Fauzi Ananda SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berantusias pada Kultum Ramadan kali ini dapat untuk menghubungi di layanan telepon kami di 0813-6286-7618, atau Anda juga dapat langsung menyaksikan apa yang Anda dengar melalui laman media sosial Facebook RRI, yaitu RRI Tanjung Balai. Dan Ustadz, mungkin langsung saja kita mulai Kultum Ramadan pada sore hari ini Ustadz, silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera, salam hangat, salam berkah untuk kita semua sahabat radio RRI FM Kota Tanjung Balai. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi adapun tema saya pada sore hari yang luar biasa ini adalah indahnya atau pentingnya berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Jadi tema ini ada alasannya kenapa saya angkat, karena kita sama-sama tahu kalau berbagi itu bukan hanya penting di bulan biasa, tapi apalagi di bulan Ramadan. Ya kan? Kalau di bulan biasa saja kita diharuskan saling berbagi terhadap sesama, karena tak semua sesama itu nasibnya sama. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, berkah. Nah, saya punya satu kisah yang real. H-1 menjelang bulan suci Ramadan. Pada saat itu, pada saat hari Jumat, ya, kita puasa hari Sabtu ya. Iya. Hari Jumat saya selesai mengisi acara Ba'da Asar dari Sungai Kepayang. Jadi singkat cerita, dari ahli bait mengasih saya 3 bungkus bubur nasi kacang, makanan yang untuk dibawa pulang. Jadi entah kenapa sampailah di Polres hati saya berkata, nanti makanan niji ada orang sebelah kanan, tolong kau bagikan dia. Begitu saya lewat Polres, saya pelan-pelan. Saya tengok ada orang tua menunggu begini. Mungkin inilah dia gitu kan. Saya mengkelok, saya pakai helm. Assalamualaikum Pak, izin ada sedikit rezeki. Saya cabut tuh. Tunggu katanya. Tiba-tiba dia menangis. Loh, kenapa menangis Pak? Saya bilang, saya belum ada makan hari ini nak. Allahu Akbar. Jadi Bapak belum ada makan hari ini? Iya katanya. Jadi saya pun lama-lama ikut sedih. Tapi yang paling membuat saya sedih itu ketika dia mendapat bungkusan 3 bungkus, dia tak lupa sama kawannya. Dia panggil sebelah kanannya, sini ada rezeki katanya. Dipanggilnya sebelah kirinya, datang nenek-nenek, sini nek ada rezeki. Yang 3 ini dia yang belum makan ini, dibagi 3-nya. Itu yang buat saya menangis. Apa artinya? Saya aja belum mampu kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi saya bilang, Pak, sehat-sehatlah Bapak Nenek. Ini bukan rezeki saya, tapi rezeki Bapak diantarkan Tuhan melalui saya. Mudah-mudahan ini sangat kisah yang inspirasi bagi saya. Sehat-sehat, saya cium tangannya, saya permisi pulang. Sepanjang jalan jadi itu ingatan saya. Jadi kalau orang kaya mungkin 200, kalau kita lagi banyak uang, ya kan, 50.000 tuh sedikit kali rasa kita, ya kan, nongkrong kafe, ya kan, berapa sadia ini, nah selesai. Tapi giliran kita nggak ada uang, usahakan 50.000, 10.000 aja hitung-hitungan. Berharga. Lagi oyong ini gitu, kayak kan. Nah, jadi artinya memang kenapa statistik hidup ini dibuat Tuhan naik, biar kita betul-betul memaknai ayat khairun nas wa anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
Kalau kau lagi di atas, kau jangan sombong karena ada hak orang lain yang kutitipkan samamu. Kalau kau lagi di bawah, artinya kau sabar. Ya kan, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu, kalau kau memang betul-betul bertakwa kepada aku, kata Allah, ada rezekimu. Tapi melalui siapa, apa bentuknya, aku yang tahu. Yang penting kau sabar. Nah, konsep yang kayak gini kadang kita memang gampang memahaminya, tapi belum tentu gampang mengamalkannya. Tapi mudah-mudahan melalui asbab RRI Kota Tanjung Balai ini kita dicerahkan. Karena yang hadir di sini saya tengok pematerinya luar biasa dan biasa di luar semua. Nah, jadi sahabat Radio FF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ya kan sudah berjalan lebih dari 1 minggu. Kalau bisa memang kita tingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Kepedulian kita terhadap sesama, ya, karena mohon maaf kadang orang kayanya dia bingung kita mau jalan kemana, mau makan apa, sementara orang yang nggak ada nih kadang usahakan mau jalan, mau makan, dia bingung mau makan apa yang mau dimakannya. Nah, jadi artinya saudaraku, sering kita dengar quotes laki-laki tidak bercerita. Kita pun harus sadar kalau mohon maaf orang yang tak mampu pun tak bercerita. Kenapa tak bercerita? Karena tak ada yang mau mendengarkan ceritanya. Iya kan? Nah, karena ada satu kisah. Ada satu kisah di zaman sahabat. Jadi seorang pemuda ini baru menikah dengan seorang perempuan. Singkat cerita dapat rezeki, hamillah istrinya. Lalu dibawa oleh ini JJS di jalan-jalan sore. Satu ketika di suatu tempat istrinya mencium suatu aroma yang sangat luar biasa. Jadi kata istrinya, tahulah bini kalau udah hamil muda mengidam, ya kan bang, itu wajib itu. Nah, dicari lakinya dari mana sumber makanan ini berasal. Jadi singkat cerita dapatlah sumber makanan ini dapat. Jadi rupanya dijumpailah di suatu rumah yang tua peot. Jadi Assalamualaikum. Salam ketiga barulah dibuka pintu oleh orang tua. Kata si pemuda ini, "Nek, biniku ini lagi hamil muda. Dia kepingin makan masakan nenek ini, sedap kali diciumnya. Boleh aku minta sedikit, Nek?" Nenek ini diam. Oh, mungkin dalam hati pemuda ini kalau pore itu ini kan begitu kira-kira. Aku bayarin, Nek, katanya. Nenek ini pun diam. Mungkin sedikit ini, Nek, banyak aku bayari sekian. Nenek ini pun menangis. "Wahai anakku," katanya, "bukan aku tak mau mengkasih makanan nih," kata nenek itu. "Kenapa begitu, Nek? Tapi makanan nih biar tahu kau ya, kalau bahasa kita loh pula ya kan. Makanan ini halal untukku, haram untuk kau," katanya. "Bah, mengapa begitu, Nek? Kau ini daging rusa yang 3 hari ditabrak kendaraan yang sudah mati 3 hari. Itulah yang kumasak, itulah yang kumakan. Kono kalau tak kumakan aku mati. Kalau tak aku boleh tak ada duitku, itulah yang kumasak. Sementara kau orang yang mampu boleh makanan. Itu makanya aku bilang halal untukku, haram untuk kau." Jadi si pemuda ini sama nenek ini menangis. Artinya, ya Allah, dari aku pagi siang malam bekerja ngumpul uang untuk ibadah haji, pagi siang malam berdoa agar ibadah haji, ya kan, tapi masih ada jiran tetanggaku yang belum makan. Jadi kata si pemuda ini, "Mengapa sampai begitunya kali, Nek?" Kata nenek ini begini, "Wahai pemuda, ya banyak saudaraku yang hebat-hebat. Kalau kita susah tak ada yang hendak mendatangi kita. Wahai pemuda anakku, banyak jiran tetanggaku ini orang-orang kaya, tapi kalau kita orang miskin banyak yang sepele, tak ada yang perhatian sama kita. Jadi kalau menunggukan orang mengantarkan ke kita, sempat kita mati." Jadi nenek sama pemuda itu sama-sama menangis. Dan kebetulan pada saat itu pemuda itu ada rezekinya untuk ibadah haji. Uang untuk ibadah haji itulah disedekahkannya lah sama nenek itu. Singkat cerita dia pulang, diceritakannya sama istrinya pun orang yang luar biasa, support system, ya kan, elok dia, alamak, syukurlah bang, cocok dengan abang buat tuh,
Kayak itulah kalau bini nang elok tuh support system dia. Tapi kalau bini banyalah tuh. Ayo dah dokan, kau kasih pula. Oh, bakalai. Capek aku Iya, ngumpul. capek aku mengumpul ni begini ya. Itulah elok-eloknya ya. Al-Umu al-Madrasatul Ula. Ibu tu memang madrasah yang pertama. Jadi sahabat FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita dibagilah sama nenek ini dan orang tu pulang. Malamnya dia bermimpi bahwa orang tu suami istri dinaikkan Allah ibadah haji. Duit yang dikumpul-kumpul untuk ibadah haji ini tadi dikasihkannya sama nenek ini krono dikasih malamnya diganti Allah, dia bermimpi ibadah haji. Jadi itu hikmah yang sangat luar biasa sama kita. Jadi ya closing statementnya bukan kita ni mau nunggu berlebih-lebih baru berbagi, tapi yakinkanlah hati kita berbagilah kalau ndak Allah lebihkan. Ini janganlah pada begini-gini mohon. Luar biasa hikmahnya itu. Jadi demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz mungkin ini ada pertanyaan sedikit ya. Kan kalau misalnya kita nak bersedekah ini tak harus dulu menunggu kayu ya kan. Lagi tak ada pun bisa ya bersedekah. Tapi mungkin orang-orang ini berpikir untuk awak saja kurang, apalagi awak nak membagi orang. Mungkin ada Ustadz memotivasi biar tak begitu pikiran kita. Jadi jangan pala menunggu kayu dulu baru berbagi. Oh ya, jadi sedekah ya kalau kita mohon maaf orang awam mungkin menganggap sedekah ini berupa materi, ya kan? Tapi itu makanya Rasul mengatakan sesederhana sedekah itu adalah senyum. Apa maknanya itu? Kalaupun kau belum ada rezeki dari segi materi, selagi ada nikmat rezeki dari kesehatan, selagi bisa kau senyum, itu pun sedekah. Kenapa? Mood kawanmu tergantung moodmu. Ya, selo apapun kawan kau ni, kau datang-datang mau meloyo juga kau kan. Begitu juga, tapi begitu juga lawak. Suntuk aku ni kan, suntuk. Cuma menengok kau senyum saja, hilang suntuk awak. Begitulah kira-kira, itulah makna yang luar biasa dari itu, baru senyum saja ya, belum yang lain-lain lagi. Yang kedua itu memang di bulan Ramadan ini pun kita disuruh mempersiapkan ilmu. Ilmu dalam arti kata biar menambah khazanah wawasan kita. Kalau ilmu kita sudah bertambah, insya Allah mindset kita itu pun berbeda. Kan begitu? Iya. Itu tadi. Nah, jadi kalau untuk sedekah itu tadi begitulah. Kalau begini, kalau kita belum biasa sedekah, mulu-mulu sedekah itu agak susah kita rasa. Itu makanya dikatakan sedekah itu perlu latihan. Tapi kalau kita udah terbiasa sedekah, ya, terbiasa sedekah, tidak sedekah saja. Tak ada pun niat awak apa sedekah, rezekinya tetap Allah kasih berlipat ganda. Itu dibuktikan Allah melalui sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya kan kalau di kita ni tokoh dan tokehnya kurma. Ya, jadi pada saat itu aku ni dah kaya runtul. Apa pun yang tak ada kata Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kurma ni bagus, ku jual, ini pasti kayu bertambah kayu pun. Jadi cuman biar tak kayu aku, karena aku takut ini nanti. Kenapa begitu? Ayah Abdurrahman bin Auf kata saya. Kono nanti harta kita di akhirat ni yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Kata, wow. Iya kan? Halal saja akan dihisab, diproses dari mana ke mana, macam mana. Kan begitu kan? Cocok baginya. Apalagi yang haram. Jadi apa yang harus kau lakukan? Jadi kurma yang banyak nih dalam segudang tu pediakan saya lah dulu biar busuk. Tak laku. Betul pula, busuk kurma nih. Tak berapa lama datang seorang utusan raja mencari kurma yang busuk untuk obat rajanya. Jadi kata utusan ni, wahai Abdurrahman bin Auf, sahabat apapun kau minta, kami bayarin. Yang penting ini kami dapat untuk obat raja kami ni. Kau kata apa namanya, kalau di kita ni orang pandainya harus kurma yang busuk ni pula. Jadi mau tak mau dijual Abdurrahman bin Auf berlipat-lipat ganda makin kaya. Jadi memang konsep yakin ni ya, perlu latihan ya. Itu makanya kita elite circle itu sangat menentukan supaya menjadi support system.
Ayo kan, tolonglah kau jangan begitu, gini-gini. Ada yang mengingatkan gitu. Ini tidak banyak melonyap kan begitu nih kan. Slow ya. Jadi demikiannya saya kembalikan. Iya, baik, Masya Allah. Dan Ustaz, terima kasih untuk kultum Ramadan kita pada sore hari ini. Pendengar, dan ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berantusias tentunya. Dan nantikan kultum Ramadan kami setiap harinya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga pamit dari ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda tetap di 99,7 Pro 1 RRI Tanjung Balai, kanal informasi dan inspirasi. kembali tentunya menemani dalam mendengar Anda di Kultum Ramadan kita kali ini, dan masih bersama Al-Ustaz juga. Dan mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk Kultum Ramadan kita pada sore hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Hello everybody. Gue lah deh. Saya kuliah dulu tinggal di radio deh. Dapat pengalaman ya Ustaz. Jadi, pagi ku tengok di sini ada pula apa fatwanya ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini saya ambil dari kalam Jalaluddin Rumi.
Dia katakan Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa caramu beribadah berbeda? Deep ya. Betul kan? Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa cara beribadahmu berbeda? Ini majlub. Itu makanya saya katakan kita ini hamba Rabbani atau hamba Ramadan, saya bilang. Maksudnya hamba Rabbani ini mau Ramadan kita tetap kalau ada rezeki bersedekah, tetap beribadah, ya kan? Nah, tetap kalau sehat tetap qiyamul lail ba'da qabliyah, tetap. Tapi di bulan Ramadan kenapa orang terus belum-belum harus sedekah, harus ini, sholat ini? Karena orang yakin sekecil apapun ibadah tuh pasti pahalanya dilipat gandakan. Kan begitunya pula kan. Tapi yang sayangnya ketika habis Ramadan kita kendor semangat ibadahnya, tak lagi macam di bulan Ramadan. Itulah perbedaan hamba Rabbani dan hamba Ramadan. Itulah yang dikatakan Jalaluddin Rumi tadi. Padahal Tuhan kita sama dengan bulan Ramadan tadi. Kenapa? Lantas kenapa ibadah kita berbeda? Kono apa ini? Nah, jadi sahabat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Ramadan ini memang tak lama, cuma sebulan 30 hari. Tapi kenapalah di sini sangat mulia, ya kan? Kono di sebulan inilah kita dikadar habis-habisan. Untuk apa? Untuk agar lebih baik setelahnya menjalani hidup dan kehidupan 11 bulan di masa yang akan datang. Ya, kalau orang puasa, budak-budak pun puasa. Tapi kadang mau lebih elok orang tu puasa, orang tu lagi. Kenapa? Orang tu tidur nonton, tak ada gibahnya. Macam orang ni kan, saya mendonya tu tak ada kena apa kombo. Itulah bahayanya gitu. Itu makanya dikatakan Rasul itu as-saum junnah. Ya, puasa itu perisai bagimu, pelindung bagimu. Kenapa? Kalau kita tak puasa kan kita gasai tu si polan tu begini. Tapi kalau kita puasa, Berpikir lagi puasa. Ya puasa. Habis berbuka selalu saya juga. Jadi sahabat FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita belajar mengenali bulan Ramadan ini supaya kita makin sayang sama bulan Ramadan ini, karena ada 1001 hikmah, 1001 manfaat, 1001 yang banyak yang belum kita ketahui di bulan Ramadan ini. Ya kan, karena orang juga tak kenal maka tak sayang. Ramadan ini pun begitu juga, karena kita belum terlalu kenal, terlalu dekat, makanya kita tak sayang, tak terlalu sayang dengan Ramadan ini. Padahal hikmah diadakannya bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa di sini ya bukan cuman sholat macam mengaji biasa itu, tapi di sini bagaimana menjadikan hamba yang adil seadil-adilnya, dalam arti kata sama Tuhan dia taat, sama orang dia hormat. Nah, artinya Ramadan ini mengajarkan kita, lihatlah banyak orang soleh secara individual, tapi jarang sekali orang soleh secara sosial. Kalau sosial individual kau dari mulai subuh dah berjamaah dia, ya kan, berjamaah. Tapi kalau sosial bukan tak tahu awak orang kayu Tanjung Balen, tapi tak pokoknya nampak awak begini ya. Sedekah itu kan bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Itu konsep tasawuf tawaduknya itu dah berbeda. Ya, zaman sekarang kenapa semua harus dipos-pos supaya kebaikan itu mampu mengimbangi kemungkaran. Ini mohon maaf, yang tak elok saya percaya diri di mempos-pos. Apalagi yang elok. Ini kadang-kadang mohon maaf, konsep tawaduk orang awak ini menyalah, bukan menyalah. Ya kan, sholatnya tak boleh begini begitu. Nah, itu untuk menginspirasi orang.
Nah, itu makanya kita ya di Ramadan ini kalau bisa menjadi insan yang soleh secara sosial. Kalaupun tak ada secara harta benda yang apa sih kan, panomat kepribadian awak ada yang berubah, ya kan? Dari mulai banyak merongutnya, mulai banyak soalnya, ya kan? Kok ada begini? Kalau sama Tuhan tuh 24 jam dia tunggu awak, cuman pun salah awak, ketika awak tahu jalan yang benar pasti diampunkan. Kalau sama manusia ini kan 1001 kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Maka dari itu, sahabat FM dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah kita insan yang soleh individual dan soleh sosial. Kono awak elok ini kalau bisa diakui orang, bukan mengaku-ngaku. Ya kan, si Polan itu luar biasa. Aku salut aku sama dia begini-gini, banyak aku yang belajar dari dia begini. Begitu, ini tidak aku kata aku mengasih pembukuan ke masjid tuh, jangan gitu. Ya kan, nah, itu pun kalau di jadwal BKM itu maka kau kasih, kau tidak tak juga. Tak terjurus Tak juga, tak tahu. Jadi artinya semakin Ramadan berlalu seharusnya kita makin semangat untuk menambah ibadah dan semakin sedih. Ya kan, ya Allah, sudah sekian puasa zaman Ramadan gini. Nah, kono. Dan satu lagi, perhatikanlah saudara-saudaramu, banyak kan klaster-klasternya, ada fakir miskin, ada anak yatim. Dan kenapa Rasul itu sangat sayang sama anak yatim? Karena Rasul sendiri pun dalam keadaan yatim. Ya kan, 2 bulan di kandungan meninggal ayah tercinta, 6 tahun meninggal pula lah omanya. Jadi dia tahu cuman sakitnya anak yatim itu cuman. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi manusia insan yang bermanfaat. Kalaupun belum bisa kita menyalurkan melalui harta benda kita, bisa saling mengingatkan, memotivasi, menasihati, menguatkannya kan. Kalau kita capek berbuat baik, percayalah capeknya akan hilang, kebaikannya akan kekal abadi dicatat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Jadi terakhir saya tutup dengan ada ajaran Rasul kepada sahabatnya, suatu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umurina wa fi rizkina wa fi auladina. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, dan berkahi putra-putri kami. Ya, mungkin demikian ya, saya kembalikan. Dan Masya Allah ya, pendengar, itu tadi kultum Ramadan pada sore hari ini. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya. Dan pendengar, terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah berantusias. Dan izin pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap di 99,7 Pro 1 RRI Tanjung Balai, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.